tapi juga sampai ke hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, bersepeda. Beliau tetap bersepeda, bahkan sekarang semua karyawan-karyawan naik sepeda, dan saya akan dihadiahi sepeda lipat dari Darut Tauhid. Saya ingatkan ini supaya beliau tidak lupa. Bermanfaat atau tidak bermanfaat. Cita-cita ingin jadi gubernur boleh apa enggak? Boleh. Bukan obsesi, bukan menurut hawa nafsu. Tergantung dalam bayangannya gubernur itu apa. Bahkan cita-cita jadi ulama juga harus dipertanyakan. Ya. Kamu ingin jadi apa? Saya pengen jadi ulama. Kenapa? Karena ulama itu keren, dihormati orang, pulangnya dapat amplop. Dunia itu bukan pengen akhirat. Nah kalau gitu ulamanya itu dunia, itu nggak boleh. Dia pengen jadi ulama versi itu. Kalau saya ingin jadi ulama, kenapa? Karena saya ingin punya hati yang takut ke Allah. Bagus. Pengen jadi gubernur, boleh. Terserah mau jadi apa. Dengan jadi gubernur, mudah-mudahan saya bisa mengambil keputusan yang paling adil. Karena Indonesia ini dibangun dengan negara kesepakatan. Tolong ini teman-teman disimak ya. Indonesia ini dulu awalnya dibangun oleh kesepakatan para tokoh-tokoh kita. Tidak hanya umat Islam, tapi ada juga tokoh-tokoh yang selain agama Islam sepakat membangun negeri ini dengan berdasarkan Pancasila. Itu kesepakatannya. Nah kita misalkan sekarang sudah ada, kita harus menyadari bahwa memang cikal bakalnya ini adalah kesepakatan, bukan hanya milik umat Islam. Jadi kita harus mengerti dan menghargai hak-hak orang lain juga, karena memang kesepakatannya begitu. Jadi kalau saudara ada di Australia, ya memang begitu kesepakatan awalnya. Nah kita kalau saudara pengen jadi gubernur, dengan begini saya mudah-mudahan bisa bersikap adil kepada umat Islam, mudah-mudahan bisa menjadi tauladan, mengajak ibadah dengan benar, berakhlak dengan baik. Kalau niatnya jadi pejabat untuk keadilan, untuk kemaslahatan, jadi tidak jadi udah dapat pahalanya. Manfaatnya paling tidak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar bisa memuluskan, merubah Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Baik apa tidak baik itu? Ulangi. Bank Riau Kepri konvensional. Ya. Kalau ada orang yang suka ngaji, punya kekuasaan, bisa berubah menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Itu ada manfaat atau tidak ada manfaat di dalamnya? Saya kira setiap transaksi kebagian pahalanya itu. Setiap transaksi? Dia kepala daerah yang memberikan keputusan seperti itu dapat pahala, karena untungnya jadi kepala daerah, jadi pemimpin tuh kalau menentukan kebaikan beliau dapat pahala mengalir. Bonus. Oh, Pak Wali Kota. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya sempat cemas ketika AA ngomong menjadi pejabat itu jabatannya nggak lama, tapi hisapnya di akhirat lama. Saya khawatir orang yang ngaji jadi takut. Makanya diteruskan dengan begini, jadi beliau tenang. Yes. Pak Wali sekarang lebih senyum sesudah mendengar barusan pahalanya. Allah, tabarakallah. Jadi kita kalau lihat pemimpin hadirin, kalau tinggal satu doa nih ya, yang harus kita minta doa buat siapa nih? Doakan pemimpin. Andai doa itu cuma satu saja? Iya. Kenapa nggak minta doa untuk kita supaya jadi istiqomah? Iya itu juga. Jangan bikin saya dalam posisi sulit. Gini, kalau kita mintakan selalu, ini tinggal satu doa. Doakan dan bekal diijabah. Doakan pemimpin menjadi pemimpin yang adil. Karena kalau adil, banyak orang yang dapat merasakan manfaat. Allahu Akbar. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Kenapa nggak mau jadi pemimpin? Saya pemimpin. Iya. Pemimpin rumah tangga. Gubernur Jawa Barat. Udahlah, bagi-bagi tugas, jangan memojokkan saya begitu. Enggak lah. Ada bagian. Jadi kan jikalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancuran. Tunggulah kehancuran. Saya kan ngukur hadirin. Atau nggak mau jadi gubernur karena mau jadi presiden?
Kalau mau mah nggak mau. Enggak lah. Tidak, alhamdulillah. Jadi saya sudah ngobrol dengan Pak Aher, gubernur waktu itu. Seperti apa sih kehidupan gubernur? Apa tanggung jawab? Apa itu saya kontak dengan beberapa gubernur lain. Oh, ternyata saya merasa oh ini bukan bagian dari hidup saya seperti ini. Ya. Intinya apapun jabatan, apapun profesi, semuanya dua. Pertama, bermanfaat buat orang banyak. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Ya, kalau merujuk ke dalil tadi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu bersikap lemah. Apa saran nasihat AA Gim, Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar buat anak-anak muda saat ini? Anak muda ini luar biasa, apalagi kita tinggal di provinsi dengan pulau-pulau terluar, narkoba, semuanya sampai ke sini duluan. Narkoba mampir ke sini duluan, LGBT juga mampir duluan, Corona mampir juga duluan. Apa sarana untuk anak-anak muda sekarang? Kalau saya memikirkan negeri ini, maka yang harus ada dalam pikiran kita adalah generasi muda. Karena generasi muda sekarang akan jadi para pemimpin di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Kalau kita sedih misalkan ada ketidakjujuran di beberapa tempat, maka pastikan kita keluarga jadi orang jujur. Kalau lihat perpecahan di masyarakat, misalkan ada kecebong dan kampret, kita jadikan kecepret. Ya, sudah selesai itu gitu-gituan. Ya, makan energi, betul tidak? Betul. Jadi kalau saya boleh pesan ke generasi muda, ya, satu, jangan pernah jauh dari ilmu agama. Allah. Karena Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Cuma seperti tadi, belajar agamanya tuh betul-betul dengan niat untuk dekat dengan Allah dan manfaat untuk makhluk-makhluk Allah. Jangan sampai belajar agama untuk kepentingan nafsu. Bisa itu hadirin, ya. Dan rasanya untuk orang Kepulauan Riau belajar agama tidak ada lagi halangan, alasan, karena Darut Tauhid di Batam sudah berdiri 2004, 16 tahun yang lalu. Iya, ngebebasin tanahnya. Dibangunnya baru beberapa bulan ini, tahun ini. Apa kendalanya sampai 16 tahun? Mungkin Allah lihat hati kami belum ikhlas, ya, di dalam belum belajar ikhlas. Karena kalau Allah mudahkan ya mudah. Kalau dulu mungkin belum layak diamanahi seperti itu. Sekarang sudah dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu cobaan lebih berat lagi. Insyaallah, tabarakallah. Yang kedua, jangan jauh dari orang-orang soleh, teman-teman. Karena bergaul dengan penjual minyak wangi, bau bakara, harum, bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Jelaskan Ustadz tentang hadis itu, yang tentang pergaulan itu. Saya bagian poinnya Ustadz yang menjelaskan. Coba. Saya dulu Agim ketika masih kuliah di Mesir, kami musim haji, pergi haji 2 hari 2 malam naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk. Setelah sampai di Makkah, itu teringat yang ceritakan tentang minyak wangi. Memang kami senang sekali berteman dekat dengan tukang minyak wangi, karena dapat parfum gratis. Setiap lewat ya kasih oles. Tapi begitu kita berteman dengan pandai besi, walaupun kita tidak berteman akrab, tidak kenal, dekat sedikit saja percikan apinya akan membuat baju kita bolong, bau asapnya kecipratan. Maka saya bisa dekat dengan orang yang punya parfum ini, Masya Allah, luar biasa, harum semerbak. Selesai kita duduk ini, insya Allah follower bertambah. Jadi benar, saya dulu salah gaul nih Pak. Pada waktu diuji dengan popularitas, ya gaulnya berkurang, gaul dengan ulamanya. Jadi lebih banyak ke, ya begitulah, kadang artis, pengusaha, pejabat dan sebagainya, sehingga
gayanya jadi berbeda gayanya. Waktu itu nih ya, waktu saya merasa kesalahan saya dalam ujian popularitas dulu, salah gaul. Tetapi ketika sudah mulai banyak bergaul dengan ulama, orang-orang soleh dan duafa nih, saudara-saudara kita yang memiliki kekhususan, itu jauh lebih melembutkan hati. 3, jangan pernah jauh dari masjid, karena bergaul, datang ke rumah orang baik. Tadi kita ke rumah siapa Pak? Beliau, saya dijamu di rumah orang baik, dijamu. Apalagi datang ke rumah Allah yang maha baik, Allahu Akbar, dijamu. Masya Allah, jangan pernah jauh dari masjid. Ciri orang Islam, sholat Jumat. Ciri lelaki Islam, ciri lelaki beriman, sholat subuh jamaah. Ciri lelaki solehah, ciri lelaki soleha apa? Sholatnya di rumah terus. Maka jadilah laki-laki sejati, men. Masya Allah. Nah itu aja Ustaz. Hari ini kita sedang berhadapan dengan dunia global, segala yang ada di luar masuk ke kepala anak-anak muda kita tanpa filter. Dengan 3 pesan AA, jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan pernah meninggalkan duduk bersama ulama, jangan pernah meninggalkan masjid. Tapi ada sebagian orang berpikir, kalau kita duduk dengan orang baik, dia kan memang sudah baik. Kenapa kita tidak duduk dengan artis supaya kita bisa mempengaruhi? Kenapa kita tidak duduk dengan pejabat supaya kita bisa mempengaruhi? Bukankah Agim dengan duduknya dengan artis, dengan pejabat justru mempengaruhi, mewarnai? Masalahnya dulu iman saya belum kuat, jadi saya yang terwarnai. Ukur dulu diri kita ini tape atau ragi. Kalau kita belum sekuat ragi, gaul sana kita jadi tape. Terus standar kuat nggak kuatnya apa yang perlu kita jadi lihat? dicas kayak HP aja, dicas baru pakai, cas lagi pakai. Nah kalau telat ngecas, coak itunya. Intinya tetap majelis ilmu, tetap duduk dengan ulama, tetap istiqomah ke masjid. Nah itu chargernya, udah itu kita keluar. Tapi kalau sering keluar nggak punya charger, hancur. Soal. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin sekalian, kita simak sekarang uraian dari Ustadz Abdul Somad. Bukan hanya nanya saya terus. Ustadz ngomonglah sesuatu, saya capek nih. Masya Allah, jamaah sekalian, kita sedang duduk bersama Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar di usia beliau yang 58 tahun. Kalau PNS ini sedikit lagi, beberapa bulan lagi sudah pensiun. Tapi beliau masih bersemangat luar biasa. Mudah-mudahan energi beliau menular ke kita semua, insya Allah. Beliau pernah menjadi orang berpengaruh sampai hari ini. Beliau punya pondok pesantren besar, bahkan karyawan dari mulai security sampai yang general manajernya sekarang sampai 1.500 orang. Tidak hanya berpikir tentang bagaimana mencetak Al-Quran, memperbaiki para hafiz, mendidik anak bangsa, tapi juga sampai ke hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, bersepeda. Beliau tetap bersepeda, bahkan sekarang semua karyawan-karyawan naik sepeda, dan saya akan dihadiahi sepeda lipat dari Darut Tauhid. Saya ingatkan ini supaya beliau tidak lupa. Dengan bersepeda hormon-hormon kita menjadi sehat. Dengan bersepeda kita terus bersemangat. Dengan bersepeda lapangan parkir tidak terlalu banyak diambil tempat. Dengan bersepeda pokoknya banyak sekali tadi beliau sampaikan. Intinya bersepeda, dan saya tadi sudah naik sepeda.